Hai hai hai, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Adiaksa. Ya, selamat pagi. Semangat pagi yang luar biasa mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini di akun Instagram Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang memiliki semboyan humanis, etis, bermartabat, amanah, dan tertib. Wah, keren sekali ya. Suatu semboyan yang sangat menginspirasi. Pagi ini Kamis 16 Juni 2022, kami tim penerangan hukum bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menyapa Sobat Adiaksa dimanapun berada dalam program Jaksa Daring atau Jaksa dalam Jaringan yang kali ini melalui akun media sosial Instagram Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sobat Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, program Jaksa Daring ini adalah program penyuluhan hukum dan konsultasi hukum gratis live melalui akun Instagram Kejati Sumut dan dapat diikuti oleh Sobat Adiaksa dimanapun berada. Dan program Jaksa Daring ini juga akan memperkenalkan dan mempublikasikan program-program yang ada di Kejaksaan, juga membahas serta mengupas habis berbagai masalah tentang hukum yang berkaitan dengan tupoksi Kejaksaan. Dan pagi ini saya perdana dengan Joy Sinaga, dan memang program ini sudah dilakukan berapa kali ya, namun ini saya perdana. Dan kali ini kami mengangkat tema Lindungi Anak karena mereka adalah masa depan bangsa. Dan pagi ini saya nggak sendirian, karena saya takut sendirian, karena saya baru perdana ini. Ya, dan ini saya ditemani oleh rekan saya, Kak Lamria Santuri. Hai Kak Lamria. Hai Kak Joyce. Hai Sobat Adiaksa. Sehat kan? Dan pasti tentu sudah sarapan. Iya, oke. Terima kasih Kak Lamria sudah menemani saya pagi hari ini, dan Kak Lamria ini adalah jaksa senior di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sudah melanglang buana ke beberapa kejaksaan negeri di Sumatera Utara. Udah di mana aja bertugas nih Kak Lamria? Belum masih Sumatera Utara. Saya pernah tugas di Labuan Deli, pernah tugas di Tanah Karo, di Kejaksaan Negeri Medan, dan saat ini saya bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara khususnya di bidang intelijen. Berarti sudah banyak pengalaman ya Kak Lamria ya. Nanti bisa berbagi sama Sobat Adiaksa ya. Ya, bagaimana pengalaman Kakak selama menjadi jaksa menangani tentang masalah anak. Ya. Kalau masalah perkara anak sih, khususnya waktu tugas Kejaksaan Negeri Medan, itu perkara anak itu memang sangat marak ya terjadi di Indonesia, khususnya Sumatera Utara yang tempat saya bertugas, Sobat Adiaksa. Makanya ini pemerintah sangat melindungi anak, sehingga ada diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi anak itu sangat dilindungi Kak Joyce oleh bangsa negara Indonesia ini. Karena anak itu adalah aset bangsa ya, aset Betul negara kita ya, generasi seperti penerus. tema tadi yang Iya. lindungi anak karena mereka adalah masa depan bangsa. Benar sekali itu Kak Joyce. Ya. Jadi Sobat Adiaksa jangan kemana-mana ya, tongkrongi terus Instagram Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, karena kami akan menyampaikan banyak informasi yang sangat bermanfaat buat Sobat Adiaksa. Kita lihat ini sudah banyak yang bergabung ya, sudah ada 18 orang. Ya, terima kasih buat Sobat Adiaksa sudah bergabung bersama kami. Kami lambaikan tangan buat kalian semuanya. Salam kenal Sobat Adiaksa. Sehat selalu. Oke. Baiklah Kak Lamria, mungkin Kak Lamria bisa membagikan informasi kepada Sobat Adiaksa bagaimana ya perlindungan hukum terhadap anak yang ada di negara Indonesia. Mungkin Kak Lamria bisa menyampaikan kepada kami supaya kami Sobat Adiaksa dan Sobat Adiaksa ini bisa mengetahui kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh negara terhadap perlindungan terhadap anak. Mungkin sebelum jawab pertanyaan Kak Joyce, Sobat Adiaksa, mungkin ada nih teman-teman atau Sobat Adiaksa yang belum mengetahui apa sih sebenarnya anak itu, definisi anak itu ya. Saya terangkan ke situ dulu Kak Joyce. Jadi Sobat Adiaksa itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa definisi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oh, begitu ya. Iya, Kak Joyce. Jadi belum lahir juga sudah dianggap anak ya? Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 itu iya. sudah kategori anak. Jadi ketika kita mengandung pun itu adalah kandungan kita, atau ibu-ibu yang di Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai anak Kak Joyce. Demikian Sobat Adiaksa. Lalu bagaimana sih sebenarnya perlindungan, apa sebenarnya tujuan negara melindungi anak itu? Jadi tujuan perlindungan anak itu adalah Kak Joyce, Sobat Adiaksa, adalah agar terpenuhinya hak anak-anak agar hidup tumbuh
berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Lalu Kak Joyce, siapa sih sebenarnya yang berkewajiban Ya. menjaga bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak itu? Mungkin Sobat Adiaksa bertanya-tanya, siapa sih yang berkewajiban bertanggung jawab perlindungan anak tersebut, Kak Joyce? Mungkin di sini saya bisa paparkan kepada Sobat Adiaksa bahwa sebenarnya menurut Undang-Undang 23 tahun 2002, khususnya dalam pasal 21, sebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Itu diatur dalam pasal 21. Sobat Adiaksa jelas diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang diubahkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Demikian Kak Cuy. Jadi negara memang sangat memperhatikan Benar anak-anak sekali, ya. benar. Dan Kak Lamria, selain negara, siapa lagi ya yang berkewajiban untuk melindungi dan menjaga keselamatan anak ya? Oh, iya. Benar Sobat Adiaksa, selain negara siapa lagi? Ya tentunya pasti ibu yang melahirkannya, ayah yang si anak, orang tua dari anak tersebut. Ngomong tentang anak, Kak Yusri punya anak belum? Iya, sama nih kita udah anak. Sudah juga. Berapa anaknya Kak Yusri? Anak saya 3 orang nih. Saya juga 3 Iya, dan sama. kebetulan saya juga dalam masa remaja ya, masa remaja, masa pubertas lah istilah Sobat Adiaksa ya. Yang saat ini tahu kita ya Kak Lamria ya, bahwa dengan teknologi ini ya, dengan bermedia sosial, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak-anak kita ya. Baik itu ada yang faktor negatif maupun yang positif ya. Makanya kita sebagai orang tua yang berada langsung di lingkungan anak-anak, kita harus menjaga anak-anak kita, gitu ya. Benar sekali Kak Yusri, anak kita sekali. Memberikan pendidikan yang baik teknologi kita. Sekarang itu benar-benar anak-anak itu sangat perlu perhatian. Sobat Adiaksa ya, khusus dari orang tua sangat perlu sekali diperhatikan tumbuh kembang anak-anak itu. Apalagi kita ini ya, kita udah ibu rumah tangga, ibu yang bekerja, berarti kita harus punya tenaga ekstra buat menjaga anak kita ya Kak Lamria ya. Jadi wanita karir itu ada wanita yang plus-plus sebagai ibu rumah tangga, tidak lupa juga pekerjaan di kantor dan juga harus memperhatikan anak. Memang wanita karir itu hebat sekali. Jadi Sobat Adiaksa tetaplah semangat dan harus juga memperhatikan perkembangan di orang tuanya, perkembangan anak Kak Joyce. Nah, kita lihat sekarang ini kan sangat marak ya Kak Lamria ya, kekerasan terhadap anak ya. Nah, jadi apa ya yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak itu? Jadi kekerasan terhadap anak itu adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Dan sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah atau di lingkungan tempat anak berinteraksi, gitu ya. Jadi anak-anak itu memang harus perlu penjagaan, perlu perhatian, gitu ya, karena kekerasan terhadap anak itu terjadi di lingkungan mereka sendiri ya Kak Lamria ya, bukan jauh-jauh ya. Ya gitu. Jadi dan sekarang pun jangan heran maraknya sekarang ini tindak pidana itu ternyata pelaku kekerasan terhadap anak itu Sobat Adiaksa itu adalah orang terdekat dari si anak sendiri, bisa juga dari ayah, dari orang tua ya, dari paman, tetangga, bahkan juga bisa dari teman-teman ataupun lingkungan sekitar dari si anak sendiri, gitu Kak Joyce, Sobat Adiaksa. Nah, jadi apa ya penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak itu? Jadi faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak itu adalah banyak sekali. Termasuk juga faktornya adalah orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, ya kan? Ada juga faktor rendahnya ekonomi, betul ya? Sekali. Pendidikan, psikologis dan lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi ya. Iya. Kurangnya pengawasan orang itu. Jadi memang number one itu adalah kurangnya pengawasan dari orang tua Sobat Adiaksa. Jadi sini sangat diperlukan sekali pengawasan yang ketat dari orang tua khusus untuk anak-anak yang sedang tumbuh kembang remaja atau istilah pubertas tadi ya. Terus Kak Joyce ada juga karena kalau khusus untuk kekerasan dalam hal seksual bisa juga karena kurangnya efek jerah terhadap pelaku. Sehingga akhirnya sekarang tuh marak tuh Sobat Adiaksa kekerasan seksual terhadap anak.
gitu kan. Lalu pengaruh pornografi juga Ya, Sobat Adiaksa melalui internet itu ya. Sekarang nih semua anak-anak dari mulai TK pun sebenarnya sudah punya handphone ya. Iya, benar. Jadi Ya. memang pengaruh gadget tadi itu bisa juga pengaruh negatif untuk terhadap perkembangan anak, Kak Joyce ya. Jadi Sobat Adiaksa. anak-anak itu harus bijak ya menggunakan Bijak, media sosial benar ya, sekali. dan perlu juga perhatian serta dukungan dari orang tua. Ya, number one tadi pengawasan orang tua itu sangat berdampak paling tinggi untuk mengenang seorang anak gitu Kak Joyce. Sobat Adiaksa, mungkin ada yang mau tanya-tanya pada kami. Ya, kami siap menerima pertanyaan dari Sobat Adiaksa. Mungkin ada yang ingin tahu bagaimana sih tentang perlindungan anak terhadap perlindungan hukum terhadap anak di negara kita Indonesia. Kita tunggu ya pertanyaannya Sobat Adiaksa. Nah, ya sambil menunggu ya Kak Lamlia ya. Teringat ini tadi tiga anak ya. Yang besar tuh sudah gimana? Sudah Oh ya, usia berapa Kak Joyce? Iya, anak saya sudah berumur 21 tahun, yang paling besar ya. Sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Ya, jadi tidak termasuk lagi dalam perlindungan anak ya. Kalau saya anak saya 3 tapi masih kategorikan anak Kak Kategorikan Joyce, anak, masih ya. 18 tahun ke bawah ya. Tapi kita memang perlu memperhatikan anak-anak kita ya, perlu Benar sekali. tenaga ekstra ya. Benar Zaman sekali. sekarang ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak kita ini. Kita nggak tahu ya, berangkat dari rumah dengan baik-baik sampai di Benar. sekolah, bertemu dengan temannya, lingkungan dan semuanya bisa mempengaruhi Betul. mental dan jiwa anak-anak Ngomong kita. cerita itu Kak Jo, Sobat Adiaksa, saya pernah dengan perkara kasus percabulan di waktu tugas Kejaksaan Negeri Medan. Jadi si anak ini adalah masih SMP, sekolah menengah pertama. Si anak ini sekolah. Nah pada saat itu, ini kronologis waktu saya sidangkan ya. Si anak itu pergi dari rumah dengan membawa pakaian ganti. Lalu pada saat orang tua bertanya kepada si anak tadi, Sobat Adiaksa, Kak Joyce, si anak berkata sama orang tuanya, bilang, "Oh iya, Mama, saya ada tugas dari Kak sekolah." Si orang tua percaya. Ternyata Kak Joyce, si anak bukan pergi sekolah, tapi setelah pulang sekolah bukan untuk les atau ada tugas dari sekolah, tetapi dia pergi sama seorang pria dan ternyata melakukan hal yang belum pantas mereka lakukan. Tanpa Sehingga seorang orang tuanya ya. betul sekali. Dan Jadi, perkara ini sampai ke persidangan. sampai ke persidangan, si anak itu akhirnya putus sekolah, hanya tamat SMP, dan itu sangat merugikan si anak sendiri karena kurangnya tadi pengawasan orang tua ya. dan juga pergaulan Sobat Adiaksa. Jadi bijaklah juga bergaul dengan sesama, dengan teman-teman di sekolah ya Sobat Adiaksa. Kadang teman bisa rambut sama hitam, tapi hati belum tentu sama gitu. Jadi bijak juga berteman Sobat Adiaksa. Nah tadi ada pertanyaan dari Sobat Adiaksa ini ya. Ada, sudah ada pertanyaannya? Siapa sajakah biasanya pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya dari Mawar ya? Dari Kak Mawar, dari ini ITS ya. Mungkin Mawar. iya, dari Kak Mawar siapa sajakah pelaku kekerasan terhadap seksual? Ya. Nah, nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Lamria. Ini ada lagi pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika anak di bawah umur dilakukan kekerasan seksual dengan anak di bawah umur juga? Oh ya. Jadi mungkin maksudnya pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur, mungkin gitu ya. Dengan siapa tadi? Dodi ya? Dodi Nadea. Oke. Mungkin kita coba menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya Kak Lamria ya. Oke. Tadi siapa tadi ya pelaku kekerasan seksual tadi ya? Iya. Terhadap anak, itu pertanyaan dari Mawar, bagus sekali ya. Tadi dari awal sudah saya singgung juga Sobat Adiaksa bahwa sebenarnya pelaku kekerasan terhadap anak itu khususnya dalam seksual itu biasanya itu adalah orang terdekat, bisa juga orang terdekat ya. Jadi siapa sebenarnya pelaku kekerasan terhadap anak khususnya seksual itu? Jadi sekarang itu Kak Joyce, Sobat Adiaksa, selain pacar, teman, bisa juga tetangga, atau bisa juga guru. Sekarang kasus lagi marak ya, gitu ya, sampai berapa orang? 13 orang ya? Santri ya. 13 santri di dalam pesantren itu yang sampai terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dan yang paling sekarang lagi marak juga paman dan
ayah kandung sendiri Iya. itu sudah pernah kita sidangkan di Iya. persidangan. Jadi Ayah memang sendiri, orang-orang terdekat ya, orang Kak Lamia, ya. terdekat itu paling sering sekarang marak terjadi pelakunya. Iya. Kekerasan terhadap anak persidangan seksual sobat biasa. Jadi berhati-hatilah ya, walaupun orang dekat tetap bijak, tetap berhati-hati dan tetap waspada lah sobat Adiaksa. Untuk pertanyaan Mawar, saya rasa sudah terjawab Kak Joyce ya? Iya. Atau Ya. ada lagi pertanyaan? Ada, tadi? masih ada. Pertanyaan berikutnya ini dari Dodina Dea. Ya, bagaimanakah hukumnya jika anak di bawah umur melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? Jadi ini pelaku dan korbannya sama-sama anak di bawah umur nih Kak Lampia. Ya, ada undang-undang yang mengatur ya Kak Lampia ya. Iya. Jadi kalau sebagai dia anak sebagai pelaku, tentunya ya berlaku di persidangan itu undang-undang perlindungan anak, yang mana sidangnya itu tertutup dan kita juga sidang jaksa itu tidak memakai toga, hakim juga tidak memakai toga, terus si anak juga ketika sidang sebagai anak ya, sebagai pelaku, dia juga harus dampingi orang tua dari balai Bapas, Ya. penasihat hukum, itu di persidangan sebagai pelaku ya. Nah kalau sebagai korban tadi, yang pasti dia juga dia mendapat perlindungan ya dari apa, KPAI ya? Ya, KPAI ya. Lalu kepada si anak juga diberikan konseling, karena sobat Adiaksa, anak ini sebagai korban biasanya banyak yang mengalami trauma, benar Kak Tulis. Iya, benar. Saya juga harus sidangkan itu, si anak takut sidang, takut ketemu pelakunya. Iya. Padahal sama-sama anak, sama-sama ya pacaran mereka, sama-sama anak, si korban anak, si pelaku juga anak. Iya. Tapi karena sama-sama anak, si anak trauma psikisnya tuh sangat goncang. Nah akhirnya pada saat sidang kami itu memisahkan si pelaku sebagai anak dan korban sebagai si anak tadi yang sebagai korban, karena saking trauma tadi, sehingga di sini diperlukan sekali konseling untuk si anak tadi untuk membalikan rasa percaya diri si anak tadi. Demikian Kak Jus. Kak Jus ada tambahkan untuk sobat Jadi mungkin Adiaksa? sobat Adiaksa perlu mengetahui ya, anak sebagai korban itu kan pasti akan merasakan trauma dan ketakutan. Benar sekali. Dari mulai penyidikan di tingkat dari mulai tingkat penyidikan itu korban selalu dilindungi. Ya, ada perlindungan saksi dan korban ya. Betul Dan sekali. selama di persidangan juga korban ini akan didampingi oleh KPAI. Iya benar Gitu sekali. ya. Nah, di di persidangan, atau orang wali tua dari atau wali si ya. anak, kalau Dan- si anak tadi tidak Iya. punya orang tua. Dan di persidangan juga sangat dijaga benar identitas si anak. Pasti Gitu ya. pasti. Nah, dia juga bisa meminta tidak bertemu dengan pelaku pada saat Bisa, di persidangan benar. supaya dia bisa menyampaikan semua apa yang dia alami dan tidak dengan merasa takut. terbuka, dengan bebas. Dan persidangannya juga tidak seperti persidangan yang biasa ya kan Nah, Kak dan Lamia? satu lagi Ya. sidangnya Untuk- hakimnya tunggal loh Kak Tunggal. Joyce, sobat Untuk Adiaksa. umum. Kalau biasa mungkin sobat Adiaksa lihat di persidangan tuh hakimnya 3 ya, Ya. majelis hakimnya. Nah kalau untuk anak, khusus untuk perkara anak itu hakimnya tunggal, cuma 1 ya, jadi berbeda dengan sidang biasa umum. Sangat dilindungi ya Sangat anak-anak dilindungi, sebagai korban benar. dan sebagai pelaku juga. Benar. Dan untuk ketentuan hukumannya Kak Lamia, ada kan ya perbedaan antara hukuman untuk yang anak sebagai pelaku Iya, dengan yang iya, dewasa iya. ya. Nah, Iya. gimana tuh Kak Lamia? Yang pasti ya hukumannya pun tidak sama ya dengan orang dewasa. Nah ada yang kembali kepada orang tua untuk di apa ya namanya itu ya, Dididik lagi oleh orang tuanya. Ya, kasusnya juga ya, dan Ada dia juga yang ke kondisi dinas ada sosial. dinas sosial. Iya. Dan kalau dia dijatuhi pidana penjara, itu biasanya si anak itu hukumannya tidak sama dengan orang dewasa, tapi setengah dari hukuman orang dewasa. Iya. Misalnya kalau maksimal 6 tahun, ancaman dalam KUHP atau undang-undang, si anak itu dihukum maksimal 3 tahun. Iya. Gitu. Begitu ya Sobat Adiaksa. Oke, Iya. ada lagi pertanyaan nih, banyak kayaknya Kak ya pertanyaannya ya. Sepertinya Sobat Adiaksa Masih benar-benar pagi, iya, masih pagi jadi masih antusias sekali ya. fresh ya. Iya, masih fresh sekali ya ini. Ini dari Owen 277, apa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak? Gitu ya. Demikian ya. Sebenarnya sudah Apa saya jawab penyebab- juga tadi ya. Terjadi penyebabnya tadi pengawasan orang tua kurang, pengaruh teknologi yang sering mungkin lihat nonton pornografi, terus kurangnya efek jerah bagi pelaku, artinya ya dihukum sekian tahun, ulang lagi lah kan gitu. Sehingga akhirnya sekarang kan undang-undang diperketat Iya, jika jadi- ada berlaku hukuman kebiri tadi. Iya, Karena apa?
bentuk dari Iya. perhatian pemerintah terhadap Hmm. perlindungan hukum terhadap anak, itu ada perubahan terhadap undang-undang ya, Iya, Kak Andrea, ya. itu Jadi hukumannya kan ditambah ya, benar ditambah sekali ya. Kak Joyce, itu Iya. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Iya. Jadi itu diatur di situ ada hukuman yang diperberat. Kenapa? Diperberat. Karena hukuman yang selama ini mungkin kurang efektif Memberikan efek untuk jerah, menghukum si ya. pelaku. Jika dengan lakukan nanti hukuman kebiri ini, itu akan tentu otomatis menstop dari pelaku untuk melakukannya Dan kekerasan. kita juga berharap dengan perubahan undang-undang ini, dengan dinaikannya, ditambahnya hukumannya, memberikan efek jerah, juga akan berkurangnya perkara atau kasus tentang kekerasan Iya terhadap benar anak ya, Kak Kak Joyce. Andrea ya. Saya sebenarnya dia selama Kejaksaan Negeri Medan, waduh perkara anak itu baik ya secara fisik maupun kekerasan anak seksual terhadap anak itu sangat marak. Itu tiap bulan Iya. berapa perkara, bukan saya Benar, ya. saja Kak Joyce, seperti jaksa, teman-teman juga begitu, jaksa-jaksa JPI lain. Iya. Memang sangat marak sekarang kekerasan terhadap anak. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Seperti banyak jaksa? nih. Oke, ada lagi dari Tasya LBS. Ini apa landasan hukum perlindungan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku korban tindak pidana dalam sistem peradilan anak? Ya, ini mungkin menanyakan tentang undang-undangnya ya, Iya, Kak tadi Andrea, ya. sudah kita sebutkan juga undang-undang tadi ya, Sobat Adiaksa, bahwa undang-undang itu undang-undang nomor awalnya itu undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, lalu diubahkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang menetapkan menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi memang payung hukumnya jelas untuk melindungi anak ya, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Sobat Adiaksa. Iya. Tidak usah takut, negara sangat melindungi anak. Kenapa tadi? Karena anak tadi adalah Aset negara, Iya, ya benar kan, Kak sekali. Andrea? Iya, benar. Di satu negara itu kalau Iya. anak tidak dilindungi, wah bahaya negara tuh Iya. 20 tahun ke depan, Sobat Adiaksa gitu. Gini ya, Ada Kak Andrea, kan biasanya kan kalau korban kekerasan fisik dan seksualnya kan takut ya, Iya, benar, takut benar, untuk benar sekali. menyampaikan informasinya. Benar sekali. Kira-kira apa ya yang perlu kita perbuat ya, supaya kita tidak takut dan berani untuk melaporkan tentang kekerasan yang kita alami? Ya, saya tuh dari lingkungan terdekat si anak sendiri sebenarnya untuk bisa meyakinkan si anak untuk kembali bangkit dari trauma psikis yang dialami oleh si anak Harus tadi. berani ya. Ya, pasti orang terdekat dulu. Iya. Ya, lalu ya tadi ya dekatlah kepada agama ya yang masing-masing, baru si anak juga dibekali ilmu tentang seksual tadi. Iya. Kak Joyce. Edukasi dini tentang seksual harus Edukasi, dipelajari benar juga sekali, ya. benar Dan sekali. Dan itu memang harus dipahami, dipelajari, tapi jangan dipraktekkan gitu kan, Kak Jangan. Andrea? Jadi anak saya tuh Kak Joyce, Iya. usia anak saya belum 18 tahun, Iya. masih 16 tahun, dan ada lagi adiknya di bawah SMP. Heeh. Tapi dari ini saya sudah ajarkan kepada anak Iya. saya apa itu tentang kekerasan seksual. Iya. Jadi jangan namanya sidang aja di persidangan tentang kasus Iya, benar. percabulan Iya. gitu kan. Karena Tapi anak-anak, apalagi anak-anak perempuan ya, mereka Benar. harus tahu ya benar sekali Sobat Adiaksa. apa saja bahaya yang akan mereka hadapi di Benar di sekali. lapangan ya. Saya selalu ingatkan pada anak-anak, teman itu tetap harus waspada ya sama teman. Kalau rambut sama hitam, kalau kelihatan di luar baik Sobat Adiaksa, tapi kita juga tetap harus waspada kepada Iya. teman-teman kita ya. Dan satu lagi saya ingatkan kepada Sobat Adiaksa yang mengalami kekerasan, harus berani melapor kepada polisi. Benar. Berani. Kalau Dan tidak- jangan takut, identitas kita juga akan dirahasiakan Iya, betul. sampai kepada persidangan nanti. Betul Jadi sekali. jangan takut. Karena Berani. kalau tidak diungkapkan itu menjadi mental si anak itu akan semakin menurun Iya, akan dan mengalami bisa trauma ya. berdampak buruk Iya. kepada si anak. Dia akan malas untuk belajar, dia akan tidak percaya diri keluar, sehingga ya tadi tidak baik untuk si anak sendiri. Makanya anak-anak itu harus berani untuk mengungkapkan kalau ada terjadi kekerasan terhadap diri si anak tersebut. Oke, Kak Lamria, ini ada lagi pertanyaan dari XXB. Ada lagi? Apa saja yang termasuk dalam hak perlindungan anak?
Hak Ya. perlindungan anak ya. Iya. Eh, Ini hak perlindungan anak maksudnya bukan sebagai pelaku atau korban nih Kak ya. Jadi hak perlindungan anak. oh, hak Iya. ya. Iya. Kalau hak itu perlindungan anak itu ada 4 ya, kalau saya bisa jabarkan di sini sobat adik saya. Yang pertama itu adalah hak si anak tadi untuk hidup lebih layak, itu pasti, yaitu number one ya. Yang kedua itu adalah hak si anak tadi adalah hak untuk tumbuh dan berkembang Ya, sebagai setiap anak itu sangat berhak untuk hidup lebih layak dan tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga adalah hak perlindungan. Tadi seperti tadi kata Kak Joyce tadi ya, sebenarnya Diaksa, bahwa si anak tadi dilindungi. Kerahasiaan juga ketika dia menyatakan juga ada perbuatan kekerasan terhadap si anak, hak si anak itu dilindungi ya, Kak Joyce ya. Benar. Nah, itu ya. Dan yang terakhir yang keempat adalah hak berpartisipasi. Itu maksudnya Kak Joyce. Jadi anak juga bisa juga berpartisipasi untuk mencegah untuk terjadinya semakin maraknya kekerasan terhadap anak, khususnya terhadap kekerasan seksual. Kak Joyce, Sobat Adiaksa. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, jadi Sobat Adiaksa masih di situ ya. Oke, masih bergabung bersama dengan kami. Iya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Andreas C. Silalahi. Apa tuh Kak Joyce? Terdakwa preventif yang dapat tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Itu tadi saya rasa Kak Sobat Adiaksa, itu tadi yang pertama itu tentu yang pasti pengawasan. Kembali ke laptop lagi kita ya. Nomor 1 adalah pengawasan orang tua. Itu is number one ya. Terus ya kedekatannya sama yang Tuhan yang Maha Esa itu juga pasti. Agama ya. Si memperkuat iman. Diperkuatlah imannya supaya tidak gampang tergoda dengan itulah seksual kan gitu. Dengan hal-hal yang negatif ya. Betul. Lalu tadi ketiga, perlunya si anak itu Sobat Adiaksa diberikan edukasi tentang seksual sejak dini ya. Jangan terlambat sudah terjadi, baru mengetahui apa sebenarnya efek dari seksual tadi kalau salah gunakan kan gitu. Jadi yang ketiga adalah edukasi kepada si anak sejak dini tentang seksual. Dan ini juga tambahan dari Kak Joyce. Iya, mereka juga tadi, Sobat Adiaksa, mereka juga harus tahu undang-undang tentang perlindungan anak. Bahwa undang-undang terhadap perlindungan anak ini sebagai pelaku itu sangat berat hukumannya. Pasti. Nah, itu juga perlu tahu. Jadi kita jelaskan selain hukuman pidana ada juga hukum denda. Iya, selain pidana juga ada denda. Jadi dengan mereka mengetahui hukumannya berat, otomatis kan pasti kita akan anak-anak itu juga akan berupaya bagaimana supaya tidak melakukan kejahatan. Jadi ada semboyan kita kan, kenali hukum, jauhilah hukuman. Nah, itu dia. Jadi kita harus supaya kita menjauhi hukuman. Gitu. Nah, jadi sehingga dengan dengan mengikuti penyuluhan hukum gratis dari kita melalui akun media sosial Instagram maupun Facebook Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pasti kan Sobat Adiaksa juga tahu apa saja hukum tentang di negara kita ini, ya kan? Sehingga kita bisa mengetahui semuanya, jadi kita bisa melakukan sekarang sudah gampang. Sobat Adiaksa semua bisa searching di Google. Iya. Ya. Dan yang terakhir juga Kak Lamria, anak-anak ini juga perlu bijak dalam bermedsos. Nah itu, jadi kita harus bisa memilih mana yang bagus, mana yang positif yang harus kita baca dan mana yang tidak. Benar sekali. Ya. Nah, Sobat Adiaksa, walaupun anak-anak itu sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman, tapi anak sebagai pelaku tindak pidana itu juga mempunyai hak. Dilindungi haknya Kak Lamria ya, anak sebagai pelaku tindak pidana. Apa itu hak-haknya? Yang pertama adalah hak diperlakukan sebagai yang terbukti bersalah. Kedua, hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Nah, jadi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus dilindungi ya Kak Lamria ya. Jangan sampai dia sudah mendapat penderitaan mental dan fisik lagi dan sosial lagi dari masyarakat sekitar gitu ya.
Lalu yang ketiga, hak mendapat pendampingan dari penasehat hukum. Karena memang kebiasaan tuh ya, Sobat Desa Kak justru kalau sudah keluar dari penjara itu malah Dikucilkan itu gitu akan ya. semakin membuat si anak tadi itu Iya, semakin down. Iya, Seharusnya kita benar. backup, kita bawa dia, kita rangkul ya rangkul supaya dia, dia juga bisa benar. semakin ini ya, Benar, semakin supaya- menyadari dan berubah. betul, Iya. benar sekali. Sobat Desa. Lalu apalagi haknya? Ini hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan hukum ikut serta memperlancar pemeriksaan. Lalu hak untuk menyatakan pendapat. Nah, jadi pelaku itu juga dia punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Bukan berarti karena dia bersalah lalu kita penyidik maupun jaksa bebas saja melakukan, kamu bersalah, kamu melakukan ini. Nah, tidak, dia punya hak juga menyatakan pendapatnya, gitu ya Kak Lamria. Terus hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. Tadi kita jelaskan ya, Benar, persidangan benar. tutup untuk umum dan tidak semua orang bisa melihat persidangan. Itu juga untuk Betul. menjaga privasi si anak sebagai pelaku. Lalu Lalu tadi anak sebagai korban tadi jangan takut untuk melaporkan Iya. ya, karena kita pun sidangnya pun secara tertutup Iya. ya, kerahasiaan si anak pun sebagai korban ya, Sobat Adiaksa itu sangat dilindungi ya, jadi nggak usah takut Iya. supaya bisa meminimalisir kekerasan terhadap anak. Iya. Gitu. Kalau nggak dilaporkan, bagaimana kita tahu terjadi Iya. kekerasan terhadap anak itu? Jadi nggak usah takut Sobat Adiaksa untuk melaporkannya kepada pihak berwajib atau juga pada orang tua, pertama-tama sebagai orang terdekat kepada anak sendiri ya, Sobat Adiaksa. Ya. Lanjut. selanjutnya ada juga hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan. Nah, ini tadi hukumannya ada juga dimasukkan ke lembaga pelatihan ya, Ya, gitu ya. betul, Nah, ini betul, dia. betul. Jadi undang-undang juga sudah Dan saya mengatur. sudah pernah mempraktikkan itu. Ya, Sobat Adiaksa. pernah ya diantar ke balai latihan ya. Sudah latih, sudah balai pelatihan. Nah, selanjutnya lagi, peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan konsekuensinya kesiapan yang matang sebelum sidang dimulai. Lalu, hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya. Betul. Nah, jadi sangat dilindungi walau hak-haknya walaupun anak sebagai pelaku. Ya, ada lagi pertanyaannya Kak? Sobat Kira Adiaksa? sudah berapa lama nih ya? Terasa Iya. juga ya? Tapi kayaknya masih antusias Masih ada ya, ya? Sobat Adiaksa ya, masih mau bergabung bersama kami. Iya. Nah, ini dari Stella Uhud ya. Hak-hak hajasi direkomendasikan. Kita gimana maksudnya Iya, ini? gimana? Coba diperjelas. Apa tuh? Hak-hak hajasi direkomendasikan. Maksudnya mungkin Kak Stella bisa lebih diperjelas pertanyaannya Kak Stella? Ini sebuah statement atau pertanyaan ini kira-kira nih, hak asasi Iya. direkomendasikan. Kak Stella ya, Kak Stella ya. Kami tunggu ya Kak Stella. Mungkin pertanyaannya ada yang lebih Iya. lebih diperjelas supaya kami bisa memahami maksud dari pertanyaannya. Iya. Ya, Ini seperti ada juga dia. yang bertanya nih dari Pardamaian Sitompul. Kapan nih Kak kejaksaan buka rekrutmen? Oh, iya baru aja selesai. Kapan lagi ya? Mungkin tahun depan ya. Next year. Tahun depan ya. Sabar ya Sobat Bang Adiaksa. Pardamaian Sitompul. Nah, ini ya supaya Sobat Adiaksa mengetahui semua informasi tentang kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kita ada ininya ya Kak Lamria ya. Bisa disampaikan Kak Lamria ya? Ada Mungkin kita Instagramnya, bisa lihat ada ya. Twitternya, ada Facebooknya, Uh-uh. ada Adiaksa TV-nya, Iya. lengkap. Jadi Lengkap. itu perkembangan khususnya untuk Instagram kejaksaan ya, Iya. di add ya untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, supaya nanti Sobat Adiaksa bisa mengetahui perkembangan apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di Kejaksaan, bukan hanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara aja ya, Iya. bisa juga nanti Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk juga perekrutan tadi, perekrutan pegawai atau penerimaan pegawai di Kejaksaan RI, itu bisa dilihat dari Instagram Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ada Facebook, Facebooknya, Twitter, ada juga Adiaksa Adiaksa TV. Ya, Lalu? itu. Apalagi Kak Lamria? Ya, Oh, YouTube-nya juga ada. YouTube juga ada ya? Ada. Oh iya, ada YouTube juga Jadi ada. jangan lupa like dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya semua informasi tentang Kejaksaan Tinggi Iya. Sumatera Utara bisa Sobat Adiaksa ketahui. Jangan sampai terlambat, sudah tutup Iya. penerimaan baru melamar. Iya. Ada lagi nih Kak. Tadi pertanyaan tadi Iya. sudah ada perkembangan dari Ini Instagram. nyapa aja Kak dari Deswargia.
Halo Kak, salam sehat dan salam kenal. Salam sehat, Salam salam kenal. sehat, saya Deswargia dari Nias. Oh iya, terima kasih Deswargia dari Nias. Salam kenal. Tetap bergabung bersama kami ya. Bila ada nanti lagi live kami berikutnya, bergabung ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak kira-kira? Ya. Sudah berapa jam kita nih? Baru sampai. Iya, masih setengah jam nih. Tapi asik ya. Hampir Asik. 1 jam juga ya. Sobat Adiaksa. Cerita-cerita Jadi, gitu. apa kan? Seru ya Kak Lamria ya. Mm-mm. Kak Lamria senang nggak jadi jaksa nih? Senang sekali. Senang ya. Saya sangat bersyukur sekali saya bisa diterima di kejaksaan ini. Banyak hal, banyak pengalaman dan kerja sangat menantang di kejaksaan ini. Bayangkan, Kak Ju, satu-satunya yang bisa menuntut itu cuma jaksa. Wow, keren. Karena Tidak ada jaksa lagi adalah penuntut umum dan jaksa adalah eksekutor orang lain. ya. Iya. Jadi jaksa itu dari awal permasalahan sampai ke akhir permasalahan tetap jaksa yang Terus menangani, Kak Joyce, Sobat Adiaksa, ada juga nih yang katanya saya pengen jadi jaksa nih karena baju dinasnya katanya. Oh, Ya, keren ya. keren. Tapi itu semua kan hanya luar. Ada teman kita nih, Kak Yeni Effendi. Ya, hai Kak Yeni. Yeni. Hai Kak Yeni, selamat bergabung sama kami. Iya. Iya. Nah, jadi Kak Lamria, Tapi ngomong dulu Kak Joyce, Iya. tadi saya sudah cerita saya tugas di mana aja. oh iya. Jadi Kakak Joyce ini Sobat Adiaksa lebih senior saya, iya, benar, lebih benar. hebat lagi jam terbangnya. Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Adiaksa. Iya. Sudah di Iya. mana aja tugas kira-kira sudah berapa lama jadi jaksa Iya. Kak Joyce? Saya sama dengan Kak Lamria, seputar Sumatera Utara aja bertugasnya ini. Kita nggak jauh-jauh ya Kak Lamria ya. Saya sudah hampir 22 tahun jadi jaksa, sudah mendapat piagam penghargaan dari Presiden nih, 10 tahun dan 20 tahunnya. Wow, keren. Ya, saya sudah pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Sidikalang, Kejaksaan Negeri Toba, sekarangnya dulu Baligi, Kejaksaan Negeri Baligi dulu ya, sekarang Iya. Kejaksaan Negeri Toba. Terus cabang Kejaksaan Negeri Baligi di Porsea dan Kejaksaan Negeri Medan, dan sekarang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bagian Humas Intelijen Kejaksaan Tinggi Berarti Sumatera Betty lah Utara. kita ya. Iya. Oke, Ah. ada lagi pertanyaan Iya. Kak Joyce? Kita Dari menunggu Adiaksa? ya. Mungkin kita bisa kasih waktu 10 menit lagi untuk bertanya, Iya. mungkin bisa ya dari teman-teman yang lain. Karena kayaknya tadi makin bertambah juga ini yang apa ini, yang bergabung. Sudah Iya. berapa orang? Ini ada Kuku Sinaga bergabung. Hai Kuku, apa kabar? Kak Kuku. Ini Sehat Kak, ya? Ini Kak Kuku ini teman satu angkatan saya Iya. di BJ nih. Orangnya asik dan ceria. Iya. Selain satu instansi kejaksaan, juga satu alma mater loh sama Iya. Kak Kuku Juliana Sinaga. Iya, benar sekali. Iya. Jadi Kak Lamria, mungkin Sobat Adiaksa nantinya ya, mungkin ada juga ini ya yang masih muda-muda, yang masih kuliah di Fakultas Hukum Iya. yang saat ini ya kan, pengen jadi jaksa nantinya. Mari bergabung jadi Ya, jaksa. mari bergabung ya. Instansi Karena kejaksaan RI. capek nggak jadi jaksa itu Kak ya? Ya asik. Asik dalam ya. Pasti setiap tugas tuh pasti ada Iya. konsekuensinya. Tapi asik. Tapi dan dinikmati ya sangat Kak ya. bersyukur dan saya sangat menikmati. Iya. Sudah hampir lebih kurang hampir 20 tahun, 17 tahun lebih lah saya jadi jaksa di Kejaksaan RI. Itu sangat saya nikmati walaupun lelah. Waktu saya tugas Kejaksaan Negeri Medan, pulang malam lagi sidang. Tapi Iya, semua benar. itu sangat saya Dinikmati nikmati. ya. Iya. Saya sangat bersyukur terima Kejaksaan RI ini. Jadi Sobat Adiaksa, mari bergabung bersama kami di Kejaksaan RI. Iya. Dan walaupun Kak Lamria bekerja sebagai jaksa, tetap juga kan menjaga anak-anaknya dan memperhatikan anak-anaknya kan? So pasti dong. Iya, karena The memang family is number one. Benar. Karena memang kan kita sebagai ibu ya harusnya yang paling dekat dengan anak kita, kan begitu ya, karena ibu itu kan biasanya tempat anak yang untuk curhat, tempat anak yang untuk menyampaikan segala macam keluh kesahnya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk terbuka kepada anak kita, Benar sekali. merangkul anak kita, dan jadikanlah anak kita itu menjadi Teman, sahabat. teman. Jadi Dan- trik saya Kak Joy, Sobat Adiaksa, karena sambil ngantar anak sekolah, jemput anak les, saya selalu sharing ke anak Iya. saya. Karena saya pun paling besar masih saya sama ayah anak perempuan. Jadi saya juga sampaikan bagaimana pengalaman mamanya sidang. Iya. Jadi itu secara tidak langsung berikan edukasi juga kepada si anak dan menjadikan si anak jadi sahabat kita. Iya. Si anak terbuka, ada masalah terbuka sama Dengan- kita. Dengan demikian, maka hal-hal yang negatif
mungkin Ya, jauh dari mudah-mudahan anak kita jauhkan ya. dari anak-anak kita. Iya, benar. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Deswargia yang tadi yang dari Nias ya. Iya. Tips bisa jadi jaksa. Oh, Lebih senior lah nih menjawab nih Kak Joyce. Iya ya. Sudah puluhan tahun. Ya, yang paling utama adalah kita harus lulusan fakultas hukum. Iya dong. Ya, harus sarjana Gak hukum. mungkin jaksa sarjana Itu, ekonomi ya. ya. Itu yang paling utama. Kecuali kita memang melamar untuk tidak sebagai formasi jaksa. Bisa Iya. ya. Di kejaksaan kan bukan Usaha, hanya pegawai, dari kejaksaan, dari fakultas hukum ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ikuti penerimaannya ya, seleksi penerimaannya, diikuti terus pengembangannya. Kita harus mengikuti seleksi penerimaan kejaksaan dan mengambil formasi yang jurusan menjadi jaksa gitu ya. Nah, yang ketiga ya harus belajar ya, kalau nggak belajar nggak bisa ya Kak Lamria ya. Dan Iya, kalau harus sudah belajar diterima dengan pun, giat. kalaupun sudah terima di Kejaksaan RI, pada saat penerimaan tadi Sobat Adiaksa, kita mau langsung otomatis jadi jaksa. Kita juga harus wajib mengikuti latihan Diklat. diklat. Kalau Pendidikan. zaman kita dulu PPJ ya, Iya. pendidikan pelatihan Pendidikan jaksa selama 6 pembentukan bulan. jaksa. Kita masuk asrama di Ragunan, kita dididik, dilatih di situ. Dan sehingga akhirnya kita dilantik dari jaksa baru sama kayak ini nih, pin jaksa nih, Iya, ini nih ya, dan nih. jaksa sama pangkat-pangkatnya ya Kak Lamria ya. Iya. Ada juga wing PJI-nya ya. Iya, iya benar. Ya, keren. Jadi ketika dilantik tuh setelah selesai diklat 6 bulan tuh disematkan, rasanya terharu banget loh. Iya, Kan luar sebagai biasa jaksa. Baru kita menjadi jaksa, Iya. ditempatkan di mana sesuai dengan SK penempatan ditempatkan oleh Kejaksaan Agung RI. Demikian Demikian tipsnya ya Kak kira-kira. Deswargia ya. Dan kapan lagi tes CPNS-nya dari Bang Yori Wahogan ya. Tetap Seperti banyak tongkrongin, sebagai jaksa ya, iya, mau. tetap tongkrongin Instagram, Facebook, benar. Twitter. Dan sekarang Adiaksa loh, Kak TV. Joyce, Iya, sebagai dari jaksa sekarang. di X ya. Selalu diikutin supaya Mm-hmm. mengetahui kapan informasi tentang penerimaan tes Benar, CPNS betul kejaksaan. sekali. Ya. Ada lagi? Iya, ada lagi pertanyaan ini yang bergabung makin banyak kayaknya ini. Ada Kak Davi. Berapa orang tuh kira-kira? Iya, ada sekitar 12 orang. Ya, yuk rame-rame mari bergabung lagi semuanya. Ayo Ayo, kasih waktu. di-share Berbeda lagi, supaya Kak, banyak teman-teman yang bergabung bersama kami. Ya, ada lagi Kak? Oke. Iya. Nah, ini ada dari Jurlius 02 minta konsultasi secara langsung Kak. Oh, boleh aja ya. Nah, jadi bidang Penkum Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini ya juga menerima laporan secara langsung, Benar. konsultasi hukum secara langsung ya. Kita ada namanya PTSP. PTSP ya, satu pintu di depan pintu masuk, dan bisa juga menghubungi secara online dari hotline kita 0812 7790 0190. Mungkin bisa diketikkan ya Kak ya. Iya. Jadi di sini nanti sudah siap ada yang ditugaskan oleh pimpinan kami setiap harinya untuk menerima Sobat Adiaksa ataupun masyarakat yang ingin konsultasi hukum secara langsung. Karena kan di PTSP itu juga sudah ada jadwal piket setiap jaksa. Ya. Di PTSP itu untuk menerima setiap laporan, pengaduan atau konsultasi hukum seperti Ade Junius tadi ya. Sobat Adiaksa Junius ya, yang ingin konsultasi langsung silakan. Kalau kurang puas melalui by phone, silakan datang ke PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kita siap untuk melayani setiap pengaduan ya, atau orang yang mau konsultasi hukum. Pokoknya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hebat. Siap menerima semua laporan. Tapi yang damai ya kayak nggak usah demo-demo ya. Damai ya, jangan aksi damai gitu. Buat huru hara. Jangan buat huru hara. Jangan mau demo menyatakan inspirasi akhirnya melakukan tindak pidana, pengerusakan ya kan? Benar ya. Atau 170 provokasi bisa. Makanya harus ini dengan etika. Jam bukanya kapan aja? Oh ya, dari Bang Kai. Ya, jam bukanya dari mulai maksudnya ini Kak, laporannya. Dari jam kantor ya Bang, jam 8 pagi, Senin sampai Kamis, jam 8 pagi sampai jam 16 WIB. Kalau hari Jumat, jam 8 pagi sampai jam 16.30 WIB. Ya. Jadi kami menunggu nih ya, Sobat Adiaksa ataupun masyarakat yang mau
menyampaikan laporan, informasi, pengaduan atau apa saja yang berhubungan dengan hukum. Tapi jangan di luar jam kerja 1 minggu ya. Itu sobat Adiaksa ya. Itu Kenapa ya. nggak dapat angkat teleponnya? Gitu kok nggak dibalas-balas. Ternyata lagi Sabtu libur, Iya. Minggu libur ya. Daripada saat jam kerja seperti yang disampaikan oleh Kak Joyce tadi sobat Adiaksa. Ada lagi? Nggak terasa ya, sudah hampir 1 jam ya kita Kak Lamia Wow, ya, cakap-cakap ya. Iya benar. Ya, Asik nah bener. jadi Sobat Adiaksa, program Jaksa Daring ini akan kita lakukan setiap minggunya ya. Nah, sekali sebulan akan kita lakukan. Untuk yang berikutnya kami juga akan mengundang narasumber yang lain yang bisa memberikan masukan informasi tentang hukum kepada Sobat Adiaksa, dan tidak menutup kemungkinan kapan-kapan kami juga akan mengundang artis. Jangan bosan ya. Ya Kak Kamu Lamia terus ya. ya, Jaksa Iya. Daring ya. Kita juga perlu Sobat tahu Adiaksa. loh bagaimana pendapat masyarakat umum tentang kejaksaan, ya kan? Baik itu dengan masyarakat yang ada di yang dari pendidikan, dari pemerintahan, gitu kan? Dan juga dari artis ya kan? Boleh. Gimana sih pendapat mereka tentang kejaksaan ini? Apalagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kan gitu ya? Nah, Bebas jadi menyampaikan aspirasi. demikian Sobat Adiaksa, tongkrongi terus live kami di Instagram maupun Facebook, dan tetap ikuti perkembangan ataupun informasi tentang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui media sosial kami, dan segala macam pertanyaan, informasi ataupun konsultasi hukum kami siap menerimanya. Ya, jangan lupa dengan kami dan selalu ikuti perkembangan kami. Nanti kami akan kembali lagi pada live Instagram berikutnya. Semangat Sampai pagi. jumpa.